Desa Kepuh merupakan salah satu desa di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, di mana masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan secara ekonomi masih di bawah standar penghasilan. Namun, seiring berjalannya waktu, Desa Kepuh mengalami kemajuan di bidang pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual. Di bawah pimpinan Ahmad Mubarok, Desa Kepuh juga banyak mendapatkan penghargaan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Salah satunya ialah penghargaan sebagai desa anti no money politik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Batang. Pilkades tahun 2019 alhamdulillah mendapat reward atau penghargaan dari Bapak Bupati Batang, dan proses Pilkades tahun 2019 kemarin Kepuh dirawi dari Forkompimda, juga dari Polda Jateng yang secara langsung melihat, memantau, dan mengecek di lapangan proses Pilkades yang ada di Desa Kepuh. Dan alhamdulillah juga Desa Kepuh termasuk salah satu desa yang tidak menggunakan politik uang ataupun no money politik. Saya dari lahir saya diberi hadiah nama oleh orang tua saya, nama Ahmad Mubarok. Ya nyuwun sewu, saya latar belakang pendidikan itu sangat minim. Saya sekolah formal itu hanya pada MTS, karena nyuwun sewu latar belakang ekonomi keluarga saya sangat-sangat minim. Jadi jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari saja keluarga saya sangat-sangat kurang. Proses pendidikan saya dari SD ke MTS saja masih ada jeda 1 tahun, karena waktu itu saya cari sangu sendiri. Saya menggembalakan kambing, nek bahasa Jawane setiap hari saya ngarit. Selama 1 tahun itu saya diupah 15.000. Waktu itu akhirnya saya gunakan untuk daftar sekolah di MTS Limpung. Sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan di jenjang yang lebih atas, tapi yaitu karena faktor ekonomi akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah. Pekerjaan saya waktu itu menjadi tukang cuci mobil di Jalan Kalisalak. Saya jadi tukang cuci mobil selama 6 tahun. Terus saya kerja lagi, merantau sampai di Kalimantan tahun 96, terus merantau lagi di Batang. Saya nguli lagi di sana. Terus atas ajakan dari teman, saya belajar untuk sablon. Waktu itu saya belajar nyablon beserta prosesnya dari awal di teman saya di Bandar. Dan waktu awal saya membuka percetakan itu tahun 98, sambil saya menjadi tukang cuci mobil, sambil di rumah itu mencoba untuk buka sablonan. Ketika pulang itu orang-orang menyampaikan saya supaya daftar menjadi calon kepala desa. Waktu itu saya kaget, dan oleh masyarakat
di ultimatum. Ketika sampeyan tidak mau menjawab iya, kami tidak mau bubar. Sampai jam 11 malam. Akhirnya saya ya mengiyakan dengan berat hati, karena saya ngomong apa adanya. Uang saya waktu itu hanya 200.000 rupiah. Untuk kepala desa saya periode yang ketiga untuk tahun ini. Program no money politik dari Bupati itu apabila tidak terprogram pun untuk Desa Kepuh itu benar-benar real, tidak ada uang sedikit pun, 1 rupiah pun tidak ada. 1 rupiah pun tidak ada. Dan nun sewu, ini benar-benar real. Saya tidak mengada-ada. Seluruh masyarakat waktu itu serupiah pun tidak ada yang kita kasih uang lelah atau uang bensin ataupun bahasa yang lain. Dalam kepemerintahan, saya sebagai leading sektornya mencoba. Saya teringat apa yang disampaikan Rasulullah ketika kita akan memerintahkan seseorang, mulailah dari diri sendiri. Kata mutiara itu yang benar-benar saya pegang. Akhirnya dalam proses kepemimpinan itu sendiri, saya mencoba sebelum saya bicara dengan orang lain, konsep itu saya terapkan pada diri sendiri. Saya dari awal memang berkomitmen untuk mengabdi. Karena dari masyarakat sudah tahu kinerja dari Pak Lurah, cara pemimpinnya, ya bisa merasakan semua hasilnya. Maksudnya dari segi pembangunan, dari segi pendidikan mental untuk anak-anak khususnya, itu sangat bagus sekali. Pesan saya untuk pribadi saya dan semua teman-teman, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Berangkat dari itu, marilah kita menjadi diri pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita diibaratkan sebuah pohon, jadilah pohon yang benar-benar rindang. Tapi jangan lupa, rindangnya sebuah pohon tidak lepas dari akar yang kuat. Jadilah pemimpin yang benar-benar mengakar. Artinya jangan sampai melupakan rakyat, karena bagaimanapun rakyat adalah segala-galanya, dan Allah lah yang terakhir yang akan menjadi penilai bagi kita. Jadi segala perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ibarat buku, kita itu sebuah buku, dan keseharian kita adalah lembaran-lembaran buku itu. Marilah kita isi coretan-coretan buku itu dengan tinta yang paling bagus, tinta yang emas, yang harum, yang kelak akan kita tuai bersama di hadapan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.